Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Pujiarti, Koners Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan pendahuluan saya mengenai cedera kepala. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi. Cedera kepala adalah trauma pada kulit kepala dan otak yang terjadi secara langsung atau tidak langsung pada kepala yang mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran dan dapat menyebabkan kematian. Kemudian klarifikasinya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu klarifikasi minor atau ringan dengan GCS 13-15. Kemudian klarifikasi sedang dengan GCS 9-12, kemudian berat dengan GCS 3-8. Kemudian etiologi, biasanya cedera kepala ini bisa disebabkan karena kecelakaan, jatuh, atau kecelakaan bermotor, kecelakaan pada saat olahraga, kemudian cedera akibat kekerasan, kemudian benda tumpul, kemudian kerusakan benda tajam. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis, bisa dilihat yaitu memar di daerah mastoid, perubahan penglihatan, hilangnya pendengaran, hilangnya indera penciuman, pupil dilatasi, dan berkurangnya gerakan mata. Kemudian pernapasan mungkin normal, hilang keseimbangan secara perlahan atau cepat. Kemudian pupil biasanya mengecil dan relatif jika kerusakan sampai batang otak bagian atas. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Berdasarkan patofisiologinya, kita mengenal 2 macam cedera otak, yaitu cedera otak primer dan cedera otak sekunder. Cedera otak primer adalah cedera yang terjadi di saat atau bersamaan dengan kejadian trauma. Tidak banyak yang bisa kita lakukan kecuali menggunakan fungsi stabil. Cedera primer yang terjadi pada waktu benturan mungkin karena memar pada permukaan otak. Sedangkan cedera otak sekunder merupakan hasil dari proses yang berkelanjutan sesudah atau berkaitan dengan cedera primer dan lebih merupakan fenomena metabolik sebagai akibat. Namun bila trauma mengenai tulang kepala akan menyebabkan robekan dan terjadi perdarahan juga. Cedera kepala intrakranial dapat mengakibatkan laserasi, perdarahan dan kerusakan jaringan otak, bahkan bisa terjadi kerusakan susunan syaraf kranial, terutama motorik yang mengakibatkan terjadinya gangguan dalam mobilitas. Selanjutnya pathway-nya yaitu benturan kepala dapat menyebabkan trauma kepala, dan dari trauma kepala mengakibatkan trauma akibat deselerasi atau akselerasi, mengakibatkan trauma pada jaringan lunak, mengakibatkan rusaknya jaringan kepala dan menyebabkan luka terbuka sehingga muncullah diagnosa risiko tinggi terjadi infeksi. Dari trauma kepala tadi juga bisa menyebabkan cedera jaringan, hematoma, perubahan pola cairan, kemudian mengakibatkan tekanan intrakranial meningkat, aliran darah ke otak menurun, dan terjadilah perfusi jaringan serebral. Dari trauma juga dapat mengakibatkan robekan di ditomi dan jaringan sekunder terkena, dan dapat menyebabkan gangguan nyeri, gangguan rasa nyaman atau nyeri. Dari komplikasinya itu bisa menyebabkan edema pulmonar, peningkatan titik, kejang, kebocoran cairan cerebrationis, dan infeksi. Kemudian penata laksanaannya yaitu pemberian analgesik, terapi hiperventilasi, trauma kepala berat untuk mengurangi vasodilatasi, makanan atau cairan infus, dextrose, aminosin, kemudian diberikan makanan lunak, dan pembedahan. Untuk pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan diagnostik bisa dilakukan fotofolostoraks untuk mengidentifikasi luasnya lesi determin. Kemudian MRI bisa dilakukan EEG, kemudian pemeriksaan angiografi, pemeriksaan FET. Pemeriksaan laboratoriumnya bisa dilakukan AGD untuk melihat masalah oksigen yang meningkatkan TIP. Kemudian elektrolit serum, hematoma, CSS, kadar antikonvulan darah. Pengkajiannya itu seperti biasa, yaitu biodata meliputi nama, umur, alamat pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikologis, foto aktivitas sehari-hari, pola aktivitas sehari-hari meliputi nutrisi, eliminasi, personal hygiene, dan pola aktivitas. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan genital, pemeriksaan kepala, leher, dan torak, pemeriksaan abdomen, dan pemeriksaan ekstremitas.
Kemudian diagnosanya ada 3, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, kemudian risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan risiko penyakit neurologis atau trauma, dan yang ketiga yaitu risiko infeksi. Faktor risikonya yaitu supresi respon inflamasi. Untuk rencana keperawatan pada diagnosa nyeri, yaitu pemberian analgesik, tentukan lokasi, karakteristik, kualitas dan keparahan nyeri, cek perintah pengobatan, cek adanya riwayat alergi obat, dan monitoring tanda-tanda vital. Yang kedua yaitu resiko ketidakefektifan pola nafas dengan intervensi manajemen edema cerebral, yaitu monitoring adanya kebingungan, perubahan pola pikir, keluhan pusing. Dan yang ketiga yaitu resiko infeksi. Faktor resikonya yaitu supresi respon inflamasi dengan label NIC, yaitu kontrol infeksi, memberikan lingkungan yang baik, ajarkan pasien mengenakan teknik mencuci tangan yang tepat, gunakan sabun antibiotik, dan ajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala infeksi, promosikan persiapan pengawetan makanan yang aman. Baiklah, demikian video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.